Halo semuanya, aku Arik dan saat ini kita akan menjelaskan tentang apa itu tradisi semiotika. Nah, kalian tahu nggak sih tradisi semiotika ini sebenarnya apa? Jadi, tradisi semiotika itu menjelaskan tentang pemaknaan akan tanda. Maksudnya itu gimana sih? Jadi, biasanya kalau kita melihat nih di jalan-jalan itu kan terdapat ada berbagai macam tanda gitu ya. Tanda di pinggir jalan lah, di bangunan, di mobil juga ada kali ya. Nah, itu yang kita pelajari. Dan bahkan bukan itu aja loh. Kita juga bisa mengartikan suatu tanda dari perbincangan dengan orang. Saat kita chatan dengan orang. Ataupun juga pada saat kita sedang melihat-lihat bangunan bersejarah kan. Nah, itu bisa juga kita mengartikannya dengan tradisi semiotika ini. Lalu, tradisi ini juga memiliki dua tokoh penting nih guys. Yang pertama ada Charles Sanders Peirce. Nah, pemikiran dari Charles Sanders Peirce ini bisa dibilang logis dan sistematis, sehingga konsep-konsep yang ia ciptakan tentang tradisi semiotika ini bisa diartikan atau bisa dipahami oleh semua orang. Kayak ramai bisa mengetahui tanda-tandanya. Nah, Charles Sanders Peirce juga menciptakan konsep yang namanya konsep triadik. Yang pertama dari konsep ini adalah ikon. Ikon sendiri itu adalah tanda yang memiliki bentuk yang hampir bahkan sama dengan objek yang dituju. Lalu indeks. Nah, kalau indeks sendiri itu merupakan tanda yang memiliki pengertian sebab akibat. Lalu kalau simbol itu merupakan tanda yang sebenarnya itu nggak ada hubungan sama sekali sih dengan objek yang dituju. Gambarnya pun sebenarnya nggak mungkin acak kali ya, tapi itu hampir semua orang itu udah paham dengan makna yang disampaikan oleh tanda tersebut. Nah, kalau untuk contoh icon itu ada ini. Nah, maksud dari tanda ini itu berarti bahwa ini adalah alat pemadam api. Biasanya ini ditempel di atas dari alat pemadam tersebut. Itu ikon. Karena apa? Karena ikon adalah tanda yang sama persis dengan objek yang dituju. Lalu ada indeks. Nah, kalau indeks ada ini. Nah, kalian bisa lihat kan? Ada huruf P dengan lingkaran merah, silang merah juga. Nah, apa maksud dari tanda ini? Tanda ini berhubungan dengan sebab akibat. Mengapa demikian? Karena tanda ini berarti bahwa kalian tidak boleh parkir di tempat itu atau di kawasan itu. Kenapa? Karena biasanya tempat itu memang bukan lahan parkir, atau mungkin properti pribadi, atau mungkin juga itu adalah jalan yang bisa dibilang padat sih. Jalan padat yang luar biasa padat, dan jika kalian parkir di sana, akibatnya bakal ada kemacetan besar sekali. Wah, itu macet luar biasa sih. Kecelakaan, kemacetan, atau mungkin polisi datang. Nah, untuk itu mengapa tanda ini dipasangkan di tempat-tempat yang memang bisa dibilang ya rawan. Lalu yang ketiga ada simbol. Kita ambil contoh ini. Again, kalian bisa lihat kan ada gambar trompet dengan silang warna merah. Maksud dari tanda ini itu artinya di daerah sana tidak boleh ada kebisingan. Mulai dari mungkin teriak-teriak, klakson, dan lain sebagainya. Nah, biasanya itu ditempatkan mungkin di area sekolahan, rumah sakit, atau ya area-area yang memang mungkin tempat-tempat yang tidak boleh ada kebisingan sama sekali. Nah, tanda itu kenapa dijadikan sebagai simbol yang notabene-nya itu ya memang sebenarnya nggak ada hubungan sama sekali kan dengan objek yang tuju.
Kalian tuh nggak boleh membuat bising tempat itu. Kalau bukan tandanya itu bukan seperti orang berteriak atau klaksonan, tapi cuma trompet doang. Tapi semua orang paham dengan tanda itu maksudnya apa. Nah, itu dia, simbol. Nah, kita lanjut ke Ferdinand de Saussure. Nah, kalau Ferdinand de Saussure ini, itu pemikirannya bisa dibilang lebih filosofis. Jadi, mungkin ada beberapa orang yang mungkin tidak begitu paham dengan makna dari beberapa tanda yang mengikuti konsep dari Ferdinand de Saussure. Nah, di konsep Ferdinand de Saussure ini ada dua. Yang pertama ada signifier, dan yang kedua ada signified. Kalau signifier ini adalah bentuk fisik dari tanda tersebut. Lalu kalau signified-nya adalah bentuk atau makna dari signifier itu sendiri. Kalau contohnya mungkin kita akan ambil warna kali ya. Warna hitam nih deh. Kalian kalau mikir warna hitam tuh apa sih penggambaran dari warna hitam itu di pikiran kalian? Mungkin beberapa orang bakal bilang warna hitam tuh adalah warna yang cenderung negatif. Berkaitan dengan kematian, ini dan itu, semuanya banyak lah. Negatif semua kan pastinya. Tapi ada beberapa orang juga yang beranggapan bahwa warna hitam ini cenderung lebih elegan, lebih terasa tegas, manly. Wah, itu luar biasa sih. Lalu ada juga contoh, kalian tahu nggak ini? Ini adalah simbol hati. Biasanya dipakai orang kalau orang lagi kasmaran kan, romance, cinta, wah berkaitan banget. Biasanya ini disebut juga dengan jantung, tapi kan jantung nggak kayak gini bentukannya kan, ya kan? Nah, itulah signifier dari hati itu seperti ini, dari cinta tuh seperti ini, dan maknanya itu adalah cinta. Tapi itu bukan sepenuhnya jantung kan, ini bentukannya doang dan namanya juga jantung. Ya, itu. Jadi itu guys penjelasanku tentang tradisi semiotika. Aku yakin sih kayaknya kalian pasti baru tahu deh dengan tradisi ini. Ya, kalian mungkin sering sih ngelihat kan tanda-tanda di sekitaran jalan, dan kalian mungkin udah tahu tentang makna dari tanda tersebut. Tapi kalian nggak tahu nih penopang dari makna dari tanda itu, penjelasan atau pembelajaran tanda itu tuh apa. Nah, aku harap dari penjelasanku tentang tradisi semiotika kalian dapat lebih mengerti tentang tradisi ini. Sekian semuanya, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa, dadah.